Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afur Alakrom, mahasiswa dari jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Di sini saya mengikuti praktikum teknik manufaktur dengan modul bubut konvensional. Nah, saya dari kelompok 13. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bubut konvensional. Nah, jadi mesin bubut itu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Nah, bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Nah, gerakan putar dari benda kerja tersebut, gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Nah, jadi dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka di situ akan diperoleh sebagai macam ulir dan akan mendapatkan ukuran kisar yang berbeda. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip kerja mesin bubut. Jadi prinsip kerja mesin bubut yaitu poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Nah, melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Nah, oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi. Nah, pada eretan yang membawa pahat. Nah, akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan atau pemotongan yang berbentuk ulir. Kemudian ada bagian-bagian utama mesin bubut konvensional. Nah, yang pertama itu ada kepala tetap atau headstock. Nah, kepala tetap itu letakkan di sebelah kiri mesin. Nah, fungsinya itu dia untuk memutar benda kerja yang di dalamnya terdapat transmisi roda gigi. Yang kedua ada motor penggerak. Nah, motor penggerak itu fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, di situ untuk menggerakkan semua komponen yang ada di mesin bubut itu. Kemudian yang ketiga ada handle. Nah, handle atau tuas ini berfungsi sebagai tuas pengendali kecepatan spindle, mengatur arah pemakanan dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada tombol emergency stop. Nah, jadi fungsinya itu digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi darurat. Terus yang kelima ada kepala lepas atau tailstock. Nah, tailstock sendiri berfungsi menopang benda kerja yang panjang. Kemudian ada eretan untuk mengatur pahat pemakan pada benda kerja. Kemudian ada tool post atau dudukan pahat. Dudukan pahat sendiri itu berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Kemudian yang kedelapan ada lampu penerangan yang berfungsi untuk membantu operator dalam mengerjakan proses pembubutan. Nah, jadi fungsi lampu penerangan itu supaya kelihatan benda kerjanya, kelihatan dengan jelas. Kemudian yang ke-9 ada pendingin atau coolant. Coolant itu berfungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Nah, selain itu juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Jadi fungsi itu untuk pendingin ya. Kemudian yang ke-10 itu ada alas mesin atau bed machine. Berfungsi untuk sebagai tumpuan gaya pemakan ketika poros pembubutan terjadi, dengan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas. Yang kemudian ada poros pembawa, yaitu fungsinya untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Kemudian yang ke-12 ya ini ada pencekam, berfungsi untuk mengikat benda keras saat dilakukan proses pembubutan. Kemudian yang kelima ada rem kaki, berfungsi untuk menghentikan putaran mesin. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.